dan hal ini dipatahkan, mohon maaf, pada saat kelas 1 SMA saya merasakan bahwa, ya berteman itu biasa saja gitu, seperti kayak, hai, halo," gitu kan. Nah, jadi di kelas 2 saya ingin mencoba, mematahkan fakta, apakah di daerah mayoritas, yang dipentingkan itu adalah yang mayoritas. Di kelas 2 saya mencoba untuk, sebenarnya iseng-iseng, tapi ini memang benar-benar saya yakin akan kemampuan saya. Saya mencoba untuk menjadi duta pariwisata di kabupaten tersebut, di Kabupaten Asahan. Dan puji Tuhan tahun 2016 di masa tersebut, daerah saya, sedikit seram untuk perbedaan, tapi saya menjadi pemenang di antara teman-teman saya yang mungkin, teman-teman saya itu lebih jago dalam berbahasa Melayu, lebih hebat berbahasa Melayu, lebih lebih kental akan budayanya mungkin. Namun, saya, mengesampingkan faktor dulu kalau misalnya memang, ada faktor lain yang dibuat oleh, pihak pihak panitia untuk memenangkan saya. Tapi di sini saya berpikiran positif bahwa, eee, apa yang saya pikirkan dulu ketika saya kecil, ketika saya SMP, SD dan SMP bahwa, tinggal di daerah yang beragam budaya dan suku itu tidak menyenangkan. Tetapi saya merasakan bahwa, di sini ternyata hidup di daerah yang beragam itu, ketika kita masuk ke perbedaan itu, semuanya saling menerima, khusus ini untuk daerah saya. Dan saya pasti yakin bahwa di berbagai daerah lainnya nanti akan seperti itu, pasti akan, eee, memperlakukan setiap orang dengan hal yang sama, seperti itu. Nah, di sini juga saya, mmm, semakin sadar bahwa cengkraman Bhinneka Tunggal Ika pada Garuda Pancasila itu sungguh nyata, bahwa benar-benar, keberagaman itu dicengkram sekuat-kuatnya agar kita tetap nyaman untuk tinggal di daerah tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan ini mungkin jadi pelajaran bagi hidup saya untuk saya bisa bisa pertama keluar dari zona nyaman saya bisa, menikmati perbedaan, saya tidak men-judge satu kaum atau satu organisasi atau, eee, satu suku dan lain sebagainya dan, dari sini saya belajar juga untuk menerima karena, pada nyatanya saya ketika merantau lagi ke sini, ke daerah Jakarta di Bintaro ini saya berteman dan, membentuk tim untuk bermain musik bersama untuk pada pernikahan agama Kristen, agama Islam, pada resepsi pernikahan agama Islam, untuk pernikahan agama Buddha juga sudah pernah dan saya merasakan, sesungguhnya itu perbedaan itu hanyalah, eee eee, jati diri masing-masing aja gitu kayak, dirimu agamanya ini, agama ini, tetapi kita kembali lagi dipersatukan bahwa kita itu sesama manusia dan punya hak untuk, hidup dan bernegara di negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila, hal tersebut, eee, menyinggung atau mungkin ada hal lain, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Joshua. Menurut saya menarik ya. Jadi Mas Joshua sudah mengalami suatu hal yang tadinya adalah homogen kemudian bertambur ke ranah yang heterogen ya. Itu sesuatu yang menarik. Dan sebenarnya itu memang pada hakikatnya yang paling tertinggi pada agama adalah memang sebenarnya sama, tapi yang membedakan adalah cara cara menyebut, cara mengenal, cara mengakui terkait dengan ketuhanannya. Tapi aspek kebaikannya itu mungkin dapat dikatakan sama. Maka kalau kita punya sisi yang berbeda ya, yang kita pertemukan di ranah pergaulan adalah yang sama, sisi kebaikan-kebaikan itu. Dan saya kalau itu juga menarik karena kalau kita punya sikap toleransi ya, kalau di agama Islam itu ada agamamu bagiku agamaku, udah selesai, cukup sampai di situ. Nah, saya juga ketika saya di SMA juga, itu hal biasa kita kumpul dengan yang berbeda agama. Bahkan ketika kuliah saya sempat akrab dengan teman yang beragama Katolik juga.
Dan ketika saya main ke kosnya, ya wajar namanya teman Katolik ada tanda salib ya. Dan jadi ada sisi kebaikannya begini. Jadi ketika jamnya sholat, malah dia ngingetin, Bud, woi sholat sih, gitu. Kamu sholat dulu. Gitu. Makanya saya sholat. Dan ketika masangnya gambar itu misalnya di ujung barat, yang kita menghadap sholatnya kan ke barat. Malah dia menarik gambar itu ditaruh di tempat lain dulu di meja dia dan sebagainya. Jadi dan dia juga teman-teman Katolik itu kadang-kadang ya ada yang toleransinya sangat besar. Misalnya dia punya sajadah juga di kos dia. Itu yang begitu sebenarnya kan untuk sisi tahapan pada taraf pergaulan sosial di masyarakat kita yang tidak terkait politik ya, itu sebenarnya asik-asik aja, kita berbeda agama nggak masalah. Kemudian saya pun juga punya pegangan, jadi ketika saya itu tidak mabuk ya mereka juga paham, berarti si Buset, si Budi nggak ngombe lah, nggak mabuk, nggak ngombe, ya udah paham mereka, tetap itu berteman kadang-kadang. Nah kemudian juga ketika saya belum lama juga ke Kupang itu ada tugas dinas di kantor dan saya ada teman penyair ke komunitas sastra di sana. Saya pun ketika masuk ke tempat mereka di tempat keuskupan di Kupang itu ya kan komunitasnya di situ. Ya bagi saya nggak masalah. Jadi saya masuk ke keuskupan dengan ibaratnya banyak ornamen yang teman-teman Katolik ya. Itu juga biasa aja nggak masalah. Tapi ketika pada suatu saat misalnya Mas Budi makan ini enggak, kalau itu saya enggak, kalau itu memang di kamar saya enggak makan. Udah berarti kita makan apa? Kita cari pecel ayam aja kan gitu dan sebagainya. Akhirnya kita enggak perbedaan itu hal yang wajar biasa saja. Dan era zaman dulu lagi ketika kita masih kuliah itu eranya memang bukan era keras-kerasan dan eranya era yang slow yang santai itu. Jadi saya pikir mungkin di era sekarang mungkin tidak bisa masuk guyonan zaman dulu yang kita masih sangat santai ya gitu. Saya kasih contoh tapi ini sebenarnya tidak ingin mengejek, ini hanya guyonan antar pemeluk agama tapi yang kalau orangnya sudah sangat akrab. Tapi ini kalau dimasukkan era sekarang mungkin bisa jadi ramai. Misalnya contoh ya. Ini contoh yang saya ingat itu misalnya zaman dulu itu Tuhan itu memberikan uang kan kepada Nabi Muhammad dan kepada Yesus. Nah, cuman kalau Nabi Muhammad itu dipakai untuk potong rambut uangnya. Nah, kalau Yesus dipakai untuk foto kan gitu. Makanya yang ada gambarnya misalnya Yesus. Itu hal yang biasa zaman dulu kayak gitu nyek-nyekan atau di zaman dulu kan nggak masalah gitu. Tapi zaman sekarang kalau masuk ke ranah publik jadi rame kan jadi penistaan agama. Dulu saya itu teman-teman yang Katolik banyak sekali gitu dan ketika dia ngajak makan yang tadi ya misalnya saya kan nggak makan yang babi gitu kan. Mereka ngajak, makan aku rak ya udah ya nggak masalah santai aja gitu. Ya makan kita makan yang lain kan gitu di tempat yang lain juga atau kita aku nanti makan gudeg ya karo koncoku gitu. Kan nggak masalah itu. Itu sesuatu yang simpel sekali di dunia ini, dunia pergaulan. Tapi kalau orang yang sudah terpojok pada pengakuan secara hipokrit, secara sempit ya dia akan sangat teriak-teriak. Kalau bagi saya nggak masalah, ini kan ke amal kita masing-masing gitu. Dan itu menjadikan sesuatu yang menarik ketika kita tidak menjurus pada pemaksaannya. Kita asik-asik aja, enjoy aja lah. Bahkan kalau di band Vicky pun juga ketika si Gusti Hendy itu main drama juga juga lagu Qasidah juga tetap dimainkan juga sama dia, nggak diganti juga drummernya. Jadi sesuatu hal itu ya biasa aja, nggak harus jadi hal yang aneh-aneh juga gitu loh. Kita semuanya ini kok nggak mempermasalahkan itu. Jadi satu lagi ya terkait dengan misalnya saran-saran yang baik dari Gus Miftah itu ya atau siapapun lah yang orang baik itu pasti akan menyarankan kebaikan. Bahkan orang yang pindah agama pun itu diminta agar tidak menjelekkan agama sebelumnya gitu. Itu tuh semua ada ajaran yang baik lah buat kita semua itu ajaran yang baik. Jadi ini yang arahnya adalah sangat Pancasila. Nah, kalau ada orang ingin memaksakan kehendak itu biasanya adalah kelompok kecil, minoritas tapi ingin diakui keberadaannya. Nah, caranya gimana? Berbuat yang ekstrim. Itu memang teori marketing seperti itu. Jadi strategic branding marketing seperti itu. Mohon maaf misalnya secara fisik itu orang itu pendek ya. Bagaimana agar dia terlihat? Ya. Satu, dia punya sikap keras. Kedua, punya sikap ngeyelan. Pasti kan kelihatan. Dan biasanya itu terjadi di dunia nyata. Ya. Makanya kalau ya kita bukan stereotip, tapi itu mengikuti dari sisi keinginan terdalam manusia ingin dihargai, ingin dilihat.
ingin saya itu ingin kelihatan seperti apa kan gitu. Kalau anak yang tinggi pendiam karena apa? Udah kelihatan ya kan. Mana pendiam udah dari jauh udah kelihatan oh itu si A, si B udah oh, tingginya udah beda dengan yang lainnya kan. Tapi kalau yang pendek enggak. Ini contoh kecil di dunia apa namanya pergaulannya. Marketingnya seperti itu. Kalau dia minoritas kecil biar diakui adalah pasang bendera setinggi mungkin, bikin beberapa yang kontroversi kan gitu. Strateginya sekarang. Jadi semua itu adalah kalau Anda belajar tentang psikologi massa, kemudian belajar masalah terkait dengan pengelolaan pengelolaan opini publik, ya itu disitulah akan ada strategi-strategi yang kontra seperti itulah itu banyak sekali. Kalau saya udah nggak kaget ya karena sudah tahu beberapa hal itu ketika zaman dulu di kuliah. Tapi juga di kuliah juga aneh juga karena memang politik identitas itu juga dimulai dari kampus itu yang nyebelin juga. Saya juga kesel sama dulu itu. Jadi ketika kita memilih kelas senat itu masih diarahkan dari sisi agama. Padahal saya mikir emang kalau agamanya kuat itu bisa membangun organisasi. Belum tentu. Pasti diarahkannya ke yang paham itu juga gitu. Ibaratnya begini, kalau mau membangun jembatan itu yang dipilih apa insinyur apa ahli agama, ya insinyur lah. Perkara seorang insinyur dan ahli agama itu tambahannya. Tapi pertama harus insinyur dulu, orang teknik dulu, kan gitu. Masa mau membangun jembatan pakai orang akuntansi, atau orang pakai orang pajak, ya nggak jadi-jadi. Yang dihitung pajaknya dulu. Belum apa-apa udah dihitung PPN-nya dulu, kan gitu. Jadi hal-hal yang sederhana ini kalau kita nggak jeli memang akan jadi rumit di lapangan. Terima kasih Mas Yosia, sangat mengesankan dan semoga menjadi pengetahuan kita semua untuk makin arif pada siapapun di sekitar kita. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Pak, saya Revita absen 21. Ya, monggo, Mbak Revita. Minta dijadiin co-host, Pak, mau nampilin slide. Absen berapa sih? Enggak ada. 21, Pak. Oh, ini. Oh, di atas 21 nggak urut ya? 21 di atasnya 11 tadi. Ya, silakan. Izin teman-teman, Bapak, saya mau mencoba game dari tebak lagu, yang mana ada beberapa emoji itu bisa ditebak judul lagunya. Peraturannya masing-masing dari teman-teman itu menjawab di chat Zoom. Nanti saya dibantu Iwang untuk melihat yang jawabannya benar dan tepat, dan yang cepat gitu. Nah, misal contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada beberapa emoji kan. Terus ini ada kayak kopi, orang nari, sama kayak judul lagu. Terus menurut teman-teman ini apa gitu judul lagunya? Coba dijawab aduh, ketawa. Nah, judul lagunya itu kopi dangdut gitu. Nah, ntar setelah itu ada beberapa emoji lagi nanti dijawab gitu. Nanti pemenangnya ada GoPay 50.000 dari aku gitu. Udah siap teman-teman? Aku mulai ya teman-teman. Suara saya masih jelas nggak teman-teman? Masih, Vita. Oh ya, bentar lagi mau pemadaman listrik soalnya. Oke, aku mulai ya. Soal yang pertama. Nah, ini silahkan dijawab di Zoom, di chat Zoom ya, teman-teman. Bocor. Udah ada nih, Ref.
Pijar yang Oh, paling cepat dan benar. ya. Selamat Pijar. Selamat Pijar. Oke, next ya. Next. Nah, ini apa teman-teman? Udah ada nih, udah ada. Siapa? Siapa nih? Oh, Joshua yang benar. Paling cepat dan benar. Oke. Ya, seleksi untuk start lah jawabannya. Oke. Lagi. Terus tadi Wijar sama Joshua ya? Ya, Pijar sama Joshua. Aku lupa lagi. Oh ya, judulnya. Nah, ini apa? Ini lagu Judulnya baru. aja kan, Ref? Judulnya aja kan? Judulnya aja. Belum ada. Nih, aku coba back sound ya. Terdengar nggak suaranya? Back sound-nya? Call friend. Nggak ada. Belum, Ref. Udah ada yang jawab yang benar kah, Juang? Udah. Siapa? Udah nih. Riri. Yeah. Enggak. Bukan. Siapa? Tata. Tasya dulu. Ya, Tata dulu. Waduh, ini masih Waduh. beda-beda nih. Berarti yang terakhir ini yang 3 orang tadi ya, siapa? Pijar, Joshua, sama Tata. Ya, yang ikut itu aja berarti. Oh, terakhir. Lagu apa itu? Aku aja nggak tahu. Ini pasti pada tahu nih. Pasti pada tahu lah ya. Gampang bajinya. Aduh. Udah ada nih yang benar. Coba nih, El. Pijar yang paling cepat. Wih. Kurang cepat. Selamat Pijar. Oke, berarti Pijar ya. Ya, oke. Terus, oke, udah cukup sekian teman-teman. Nanti Wijar aku chat, aku kasih GoPay-nya tadi 50.000. Terima kasih teman atas partisipasinya. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Mbak Revita. Menarik ya. Jadi ini kuis baru karena dari sisi emoticon dari gambar itu ya kadang di diklat ada seperti ini ya, nebak dari gambar kemudian disambung jadi kalimat apa. Kalau tebak lagu yang jadul kan diceritakan ya, dikisahkan kisah ini tentang ini. Kemudian juga lagu ini diceritakan oleh si A, gini-gini menceritakan yang ini, boleh ditebak lagunya. Jadi kalau sekarang lewat gambar ya, itu. Sebenarnya menarik. Jadi menjadikan kita tuh berusaha keras mencari sesuatu. Ini kan perjuangan juga nih, ini perjuangan. Kalau zaman saya dulu ya ngisi TTS ya, nama ini, alamat ini, hobi mengisi TTS. Dan zaman dulu itu ada hobi mengisi TTS. Hobi surat menyurat, tapi yang mau disuratin siapa? Jadi beda zaman, beda hobi, beda situasi ya. Tapi intinya kebahagiaan mesti lahir dari kreativitas kita intinya ya. Dan bagus lagi memang kalau kita mencipta atau create ya, itu makin bagus. Makanya saya setuju kalau teman-teman itu aktif ya, punya kegiatan yang punya hobi yang menarik, yang punya jejak karya ya.
Jadi menghapus jejakmu, jangan menghapus jejak, tapi membuat jejak ya, membuat jejak berupa karya gitu ya, biar bisa dibaca atau dilihat oleh orang lain, didengarkan orang lain. Oke, mungkin itu awalan dari kita. Silakan dimulai pemaparannya. Oh ya, absensinya udah belum nih tadi sebelumnya? Belum dikirim ya? Sudah difoto belum kita? Oh, belum Pak Bun. Di foto dulu aja kita. Biar biasa nggak lupa. Akhir-akhir kuliah bisa lupa, kita sama-sama rugi nanti. Izin saya berada Pak Bun. Ampun Pak Bun. Oke, makasih Mas Yahya. Oke, silakan dari kelompok. Izin Pak Budi, kami dari kelompok yang akan berpresentasi pada hari ini, dan teman-teman semuanya agar bisa kita saling memperhatikan dan di akhir sesi agar kita bisa interaktif ya teman-teman. Untuk memastikan kembali untuk suara saya apakah jelas teman-teman? Jelas. Jelas. Jelas ya. Oke, siap. Thank you. Pertama-tama izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Depjana Ainur Alif, kemudian ada Dimas ataupun Dimil, ada Kurnia, ada Aska, ada saya sendiri Yahya, dan ada Juhro ya teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Untuk mengawalinya akan dimulai dari Kurnia ya untuk di sesi awalnya. Dari Kurnia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kita membahas mengenai dinamika Pancasila. Kita bahas sedikit mengenai dinamika Pancasila. Jadi singkat aja, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Tujuan kita untuk mempelajari dinamika Pancasila adalah sebagai ideologi negara agar kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan, baik kehidupan saat ini maupun masa yang akan datang. Dalam perjalanannya, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang mana merupakan salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam masa perjalanannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang persyaratan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. P4 ini adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru yang menjabarkan kelima azas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada masa Soeharto ini,
Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Kemudian pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut juga, seperti contohnya enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan sempat berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara untuk pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Kemudian dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dalam dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimil. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dipengaruhi oleh 2 unsur, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Next. Faktor eksternal terdiri dari 3. Yang pertama, pertarungan ideologis. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, seperti contohnya pada tahun 1945 sampai 1990, antara Amerika dengan Uni Soviet, berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara yang superpower, dan negara-negara lain akan menjadikan Amerika tersebut sebagai patokan. Yang kedua, kuatnya isu kebudayaan global. Menguatnya isu kebudayaan global ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena keterbukaan informasi pada zaman sekarang, di mana informasi sangat mudah untuk diakses. Yang ketiga, kebutuhan dunia yang terus meningkat. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Sehingga mau tidak mau akan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif, yang dampaknya terhadap kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Selanjutnya, faktor internal akan dijelaskan oleh Aska. Baik, terima kasih Dimil. Selanjutnya, selain dari faktor eksternal tadi, ada juga dari faktor internal. Pada intinya, faktor internal ini ada 2. Yang pertama adalah pergantian rezim dan juga ada penyalahgunaan kekuasaan. Untuk yang penyalahgunaan, untuk yang pergantian rezim, rezim yang berkuasa itu pasti pada saat rezim itu berkuasa, itu akan melahirkan produk-produk hukum atau kebijakan politik. Nah, rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Pada tujuannya itu negara pasti berlandaskan pada ideologi Pancasila. Namun jika kepentingan politik rezim berkuasa itu
membuat produk yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai politik yang sedang berkuasa, pasti itu secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa tidak sesuai dengan tujuan bernegara atau ideologi Pancasila itu sendiri, sehingga pergantian rezim ini bisa dibilang dari faktor internalnya. Selain pergantian rezim, yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pada dewasa ini sering seringlah kita jumpai istilah korupsi di Indonesia. Korupsi itu sudah bisa dibilang lumrah untuk ada di Indonesia gitu istilahnya. Nah, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi itu menurun drastis. Artinya, masyarakat itu secara basic atau simpelnya berpikir bahwa rezim berkuasa itu atau pemimpin yang sedang memimpin saat ini itu mewakili dengan nilai-nilai Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, jika masyarakat telah tidak percaya terhadap rezim berkuasa karena faktor yang dilakukan oleh pemimpin itu, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pemimpin itu, seperti misalnya korupsi itu tadi, maka secara tidak langsung masyarakat itu kepercayaan terhadap ideologi negara itu atau ideologi Pancasila itu menurun drastis gitu. Ya, seperti contoh simpelnya lagi itu adalah misalnya rezim berkuasa atau pemimpin yang berkuasa itu bisa kita lihat misalnya di TV-TV ketika melakukan sumpah jabatan atau naik jabatan, ada kayak misalnya bersumpah atas dasar kitab dari masing-masing pemimpin itu sendiri gitu kan. Nah, dengan disumpah itu aja masih bisa berbohong istilahnya, apalagi terhadap negara gitu. Jadi itu masyarakat itu tidak percaya terhadap pemimpin itu sendiri, kayak jangan hanya ngomong aja, jangan hanya sumpah aja, tapi pada prakteknya masih aja berkhianat gitu istilahnya. Jadi dua faktor internal itu adalah pergantian rezim dan penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara itu sendiri bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan harus hadir dalam kehidupan konkret bermasyarakat itu sendiri. Kemudian peran konkret Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Di sini artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya yaitu kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kemudian, yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya yaitu yang sempat terjadi di belakangan ini yaitu kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pengawalan Pancasila pada hakikatnya yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai dengan sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat yang mengikat. Artinya setiap masyarakat Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dan arah hidup manusia Indonesia, termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat. Berikut merupakan ilustrasi Bhinneka Tunggal Ika yang robek akibat terorisme dan kekerasan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Iya. Di bagian penutupnya, kami ingin menambahkan dinamika dan tantangan Pancasila ini, kami lebih ingin menyoroti di faktor internal, salah satunya di bagian penyelenggaraan pemerintahan kita,
seperti banyaknya maraknya terjadi kasus korupsi, penegakan HAM yang kita sendiri secara nasional banyak terjadi ya. Contohnya di tahun 2020 ke atas, di bagian penyelenggaranya salah satunya yang beririsan juga dengan faktor eksternal itu seperti persebaran informasi ya. Dan kita nggak menutup mata juga banyak buzzer-buzzer yang berprofesi dan aktif di masa sekarang. Jadi kita sebagai masyarakat itu seakan-akan menjadi bias dalam hal melihat sesuatu. Jadi itu juga merupakan tantangan bersama kita dalam hal menjaga nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian seperti ada juga seperti baru-baru ini seperti pelanggaran kasus HAM seperti penangkapan dari mantan sekjennya FPI Bapak Munarman, yakni ketika penangkapan tersebut dinilai secara SOP tidak sesuai dan bahkan itu dipertontonkan secara nasional dan perlu kita pertanyakan juga gitu ya. Itu merupakan tantangan internal juga. Kemudian seperti kasus korupsi juga yakni seperti di Kemensos, yakni Bapak Juliari Batuabara yang sebelumnya menggaungkan kita harus anti korupsi, namun mereka sendiri yang termasuk sebagai pucuk pimpinan yang malah melanggar perihal tersebut ya. Jadi dari kendala ataupun tantangan tersebut kita bisa menilai bersama bahwasanya Pancasila itu merupakan sebuah nilai yang baik dan kita sebagai masyarakat harus ikut serta untuk terus tetap mengawalnya, jangan sampai seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi dari dinamikanya, kemudian disebutkan oleh Aska juga yakni di bagian pemerintahnya masih banyak yang terjadi hal yang tidak kita inginkan begitu ya teman-teman. Jadi peran kita sebagai masyarakat perlu sebagai akademisi juga turut untuk tetap mempertahankan dan mengajak untuk menjaga nilai dari Pancasila tersebut. Sekian dari kami untuk sesi tanya jawabnya kami buka ya teman-teman. Dan mungkin bersifat kami tampung dulu, kemudian kami diskusikan ya teman. Dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Tia ke kelompok. Tia. Baik, silakan Mbak Tata. Tadi sempat disebutkan salah satu tantangan faktor internalnya itu adalah karena penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya juga disebabkan karena banyaknya partai politik. Dan ini bisa kita rasakan sama-sama saat ini juga, di mana begitu banyak partai politik yang akhirnya memperbesar celah para politisi itu untuk semakin salah orientasi gitu. Mereka lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya dibandingkan orang-orang yang menitipkan amanat kepada mereka. Nah, bagaimana apabila saat ini dilakukan pembatasan jumlah partai politik seperti yang dahulu-dahulu gitu. Cuman ada beberapa partai politik. Apakah hal itu termasuk pembatasan partisipasi masyarakat begitu? Apakah hal itu bisa diimplementasikan untuk saat ini? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu ya Mbak Tata. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Baik, suaraku kedengaran dengan teman-teman. Ya, jelas. Terdengar kok, terdengar. Ya, jadi gini kan bicara tentang dinamika Pancasila. Dari yang tadi teman-teman jelaskan juga, dan realitanya Pancasila itu penerapannya kayak makin kesini tuh makin terasa jauh gitu dari nilai-nilainya. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk untuk menjaga nilai-nilai itu. Cuman kayak salah satu hal paling konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau kita anak STAN mungkin ya, atau kita untuk lingkungan kita yang paling konkret yang bisa kita lakukan itu apa gitu. Dan aku juga mau nanya tentang pendapat teman-teman soal
kondisi di pemerintahan yang saat ini, yang makin kesini mungkin makin banyak korupsi atau apa namanya, ya makin banyak pelanggaran-pelanggaran. Menurut kelompok teman-teman itu sebenarnya salah atau poin dasar kesalahan itu ada di mana? Kenapa bisa kayak gitu sampai sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sylvia. Kemudian teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kita jawab aja dulu. Baik, bisa kami tutup sebentar pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tata ya. Mungkin Mas Yahya bisa mengemukakan pendapatnya. Izin ya teman-teman, mohon koreksinya jika nanti ada pernyataan yang kurang tepat ya. Pertama, terkait tentang partai politik di Indonesia begitu. Pertanyaannya Tata saya ulang dulu ya. Tadi apakah bisa limitasi ya ataupun pembatasan jumlah partai politik dan bagaimana cara mengimplementasikannya di masa sekarang? Begitu ya Tata pertanyaannya. Iya, dan Dan apakah itu melanggar membatasi partisipasi rakyat? izin ya teman-teman, yakni untuk pembatasan dan efeknya terhadap pemerintahan ya tadi pertanyaannya. Apakah itu membatasi partisipasi rakyat Indonesia gitu aja ya? Untuk pembatasan partai politik sendiri itu merupakan hak dari berdemokrasi ya teman-teman. Jadi ketika ada pembahasan tersebut itu merupakan sebuah pelanggaran demokrasi juga. Namun dilematiknya di negara kita karena terlalu banyak partai politik, jadi kita sebagai masyarakat yang ingin masuk ke pemerintahan dalam hal menjadi pemimpin daerah ataupun pemimpin nasional itu harus melalui partai politik ya, itu sudah diatur dalam undang-undang. Terkait hal tersebut pun itu sangat memiliki banyak pengaruh ya teman-teman tentang pemerintahan. Jadi seperti orang-orang di pemerintahan bahkan seperti di jabatan menteri itu merupakan orang partai politik dan bukan banyaknya juga yang kita statistiknya bahkan bukan adalah orang tenaga profesional begitu. Bahkan secara akademisi partai politik ini sudah sangat sering dikaji karena namun bagian partai politik ini juga banyak memegang tentang kebijakan karena tidak menutup mata yakni orang-orang yang menjadi pemimpin daerah ataupun bagian perwakilan di lembaga legislasi itu adalah orang politik juga. Jadi mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini di Indonesia kita sangat banyak ya memiliki partai politik dan bahkan itu pendanaannya banyak dari internal, bahkan banyak dari proyek juga yang kita ketahui bersama. Namun akademisi banyak yang mengusulkan untuk partai politik itu adalah didanai dari APBN. Jadi untuk menjaga transparansi bukan berdasarkan kemandirian finansial mereka. Karena yang terjadi selama ini adalah ketidakjelasan dana dari partai politik tersebut. Jadi itu merupakan banyak usulan dari akademisi yang saya baca. Jadi untuk meminimalisir dari setiap parpol itu mandiri mencari uangnya ataupun untuk membatasi hal korupsi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kalau untuk limitasinya itu akan melanggar hal demokrasi karena sudah diatur bagaimana pendirian partai politik dan bagaimana syarat administrasinya, teknis dan sebagainya. Terima kasih Yahya dan kelompok, teman-teman kelompok. Saya menambahkan sedikit ya. Oke, mungkin tadi disampaikan oleh Mas Yahya sudah cukup bagus ya jawabannya. Saya hanya menambahkan beberapa hal, yaitu
demokrasi itu benchmarknya mana sih? Gitu. Jadi kalau kita bicara demokrasi, bicara teori pemerintahan, itu benchmarknya kemana untuk era modern. Kalau kita kan basicnya eranya era kerajaan, kalau basic pemerintahan kita kan dari Siliwangi, dari Pajajaran, dari Mataram, Majapahit itu bentuknya kerajaan, termasuk luar Jawa juga kerajaan, Palembang juga Sriwijaya kerajaan. Nah, kenapa ketika 45 kemudian menjadi republik, kalau kita telusuri situ, itu pilihan bapak bangsa kemudian yang mengarahkan pada apa? Jadi kerajaan itu adalah ketika pimpinannya adalah turun-temurun dinasti dari silsilah ya, silsilah. Dan itu banyak sekali terjadi peperangan di mana-mana, jadi perselisihan. Ketika seorang raja tidak punya anak atau punya anaknya dari istri yang selir, bukan yang bermasyuri, itu siapa yang jadi pewarisah nih? Ini pasti pada bentrok. Kalau kalian baca sejarah Mataram itu ya penuh darah dan air mata ya. Majapahit apalagi juga ya sama. Jadi di mana-mana sama. Bahkan termasuk yang Demak dan Pajang yang embel-embelnya adalah agama dan di situ ada Wali Songo, itu juga masih terciprat darah juga antara Aryo Penangsang dan lain-lain. Jadi kalau di Republik ini sekarang ya, apalagi kok saya tidak begitu yakin dengan kearifan orang sekarang ya. Jadi lebih banyak ambisi kekuasaan yang sangat besar sehingga ya ketika era dicengkram Orde Baru 32 tahun tersiksa, maka tidak euforia tahun 98-99, maka semua diluberkan ke ranah publik dan ranah publik yang belum belajar mengenai politik secara baik. Kenapa belum belajar? Era Orde Baru partainya 3, tapi partai pun tidak belajar. Sekarang kita bertanya pada masing-masing diri kita atau ke partai politik. Siapa yang muncul dari partai politik kader yang baik itu? Hampir nggak ada. Dan ketika mereka mau mengajukan, tiba-tiba ujuk-ujuk ngambil ini dosen ini, ngambil tokoh ini yang mereka bukan orang politik. Ininya apa? Dari sisi perjalanan partai politik itu nggak ada namanya pengkaderan, itu nggak jalan. Kita semua partai hampir seperti itu, semua partai hampir seperti itu. PDIP Megawati terus, Demokrat SBY terus ya. Golkar itu masih mending agak berwarna-warni walaupun juga tentunya karena pengalaman dia sudah cukup banyak dan mesin politiknya jalan, oke lah agak warna-warni. Partai lainnya juga sekitar itu. Jadi pendewasaan di partai politik sendiri memang tidak jalan, pengkaderan tidak jalan. Akhirnya ketika mereka jadi mengisi di pemerintahan, ya tidak jalan, kader nggak jalan. Orang-orang politik kalau masuk ke pemerintahan mestinya berpandangannya sebagai orang pemerintah, bukan orang partai politik. Karena kalau orang partai politik berpandangan, jangan sampai muncul pesaing, jangan sampai muncul kader, jangan sampai muncul yang menggantikan saya, itu partai politik. Nah kalau di pemerintahan seperti itu ya nggak akan muncul orang baik juga akhirnya seperti itu. Nah ini yang akhirnya terjadi berlarut-larut di negeri ini gitu loh. Kemudian terkait dengan partai yang banyak, itu makanya euforia tahun 99 ketika ada undang-undang otonomi daerah dan lain-lain, termasuk perimbangan keuangan, termasuk undang-undang politik nih ya. Sampai kemudian sekarang muncul undang-undang desa, undang-undang pemerintahan desa itu juga euforia juga. Partai politik banyak apa sih manfaatnya? Nggak begitu banyak manfaat. Contohnya apa? Ketika mereka mengajukan calon kepala daerah, kemudian calon presiden, calon wakil presiden, mereka koalisi juga akhirnya. Intinya apa? Berarti intinya mereka sebenarnya punya visi yang sama kan. Cuman ketika ada masalah mereka hanya ada masalah internal partai, dia keluar bikin partai tandingan. Nanti pas pemilihan kepala daerah gabung lagi, sama aja bodoh aja. Jadi intinya apa? Kedewasaan sikap kita memang belum sampai. Dan itu memang tidak mudah. Amerika itu perlu ratusan tahun menjadi dua partai Republik dan Demokrat itu, dan nggak mudah untuk jadi dua partai saja. Dan Indonesia kalau terus-terusan akan seperti ini ya anggaran negara akan habis untuk ngurusin partai-partai yang nggak jelas itu. Tapi memang proses pengkaderan politik, proses pendidikan politik harus dijalankan dengan baik. Nah sekarang kalau kita mau baca buku Das Kapitalis yang nggak boleh, ya apakah artinya? Kita mau baca bukunya Hegel, bukunya siapa Engels dan lain-lain, Marx, masa nggak boleh? Sebagai wacana di kampus itu boleh. Yang penting tidak mendirikan partai komunis kan. Ini itu saja. Nah kalau orang pemerintahan masih berkes itu siapapun lah yang di pemerintahan ya nggak akan maju. Intinya apa?
kebebasan berpikir secara akademik itu harus lebih diadakan. Tapi ketika kita mau membangun sebuah kondisi politik yang baik, maka kita petakan sebenarnya berapa macam sih yang bisa ditampung di negeri ini kalau mau bikin partai. Oh, kira-kira cukup mungkin maksimal 8. Udah cukup maksimal 8. Yang lainnya mana? Ya, partai kecil lah suruh gabung ke partai yang besar itu untuk menyampaikan aspirasi suaranya. Sekarang kan masih semuanya ditampung, semuanya disilakan berdiri, silakan bikin di 34 provinsi, diakui dapat anggaran pemerintah. Ya jebol APBN kita ngurusin partai nggak jelas itu. Lah ngurusin desa yang jelas-jelas ada bukti nyatanya. Desa Wonorejo, desa Kaligeseng, desa apalagi kelurahan Bintaro, kelurahan apa ada wujudnya tuh. Itu saja masih ditilep kok dana desa, dana kelurahan, apalagi partai yang bisa pindah tempat, bisa berubah orang-orangnya. Ya. Ini sebenarnya memang ke euforia ini belum selesai. Nah, euforia kita mestinya dihentikan ketika pemekaran wilayah di stop. Kemudian juga pendirian partai juga mulai diatur tata etikanya ke depannya, itu pasti akan makin baik. Intinya apa? Kalau kita ada perbedaannya di sisi apa? Kalau perbedaan kecil yang gabung aja dengan yang sudah ada kan gampang. Gitu. Tapi kalau ini kemarin ada Partai Umat, kemudian Masyumi muncul lagi. Sekarang saya tanya kalau saya mau jujur, bedanya Umat, Masyumi, PKB, PNU dan sebagainya apa sih? Ini kan semua basisnya Islam kalau mau kita jujur kan ya. Terus intinya apa? Ya intinya semua pada ambisi kekuasaan. Mas Amin Rais sudah tua masih bikin partai. Ya mohon maaf ya, saya bukan antipati, tapi menjadi sangat naif gitu loh di dunia ini. Sudah gagal berkali-kali juga. Nah, euforia ini mestinya adanya gimana cara menghambatnya? Pendidikan formal tetap dibuka selebar-lebarnya, belajar merdeka dibuka. Jadi nanti generasi mungkin kalian ya, bukan yang generasi sekarang di pemerintahan udah nggak bisa kita harapin lah, yang di DPR udah nggak bisa kita harapin. Tapi di bawah itu, yang pendidikannya makin terbuka, sikapnya makin egaliter, makin bisa menerima perbedaan sebagainya akan muncul. Oh, jadi masalahnya adalah di bidang ini, perbaikan di bidang ini dan sebagainya. Itu akan lambat laun akan memajukan kita. Ya kalau seperti itu yang jalan, ya kita masih mikirin babi ngepet. Padahal negara sudah sampai Mars, sudah sampai bulan. India ya kira COVID-nya merajalela, tapi mereka sampai bulan. Negara Arab sana, Emirat Arab juga ada sudah mengarah pada ruang angkasa. Padahal mereka juga Islam juga. Jadi apa yang salah di negeri ini? Karena memang kita tidak mau berpikir terbuka. Ya, kita itu modalnya ngeyel. Dan tadi saya bilang ya, kalau orang pendek, orang secara fisiknya pendek itu kadang-kadang mengeyel karena dia ingin kelihatan. Nah, biar kelihatan dipakai suara, bukan pakai fisik kan gitu. Jadi itu psikologi di dunia nyata seperti itu yang ada. Gitu. Nah, cara memperbaginya adalah apa? Kita kembali pada pendidikan kita dibagusin. Kemudian tata cara pemerintahan juga ada reward and punishment-nya dijalankan benar-benar. Kemudian juga regenerasinya juga berjalan. Kalau ada tokoh anak muda yang mau bagus muncul, dikasih kesempatan lah, jangan dibijak, jangan diinjak kan gitu. Jadi kita semua fair karena tujuannya bukan pribadi tapi masa depan bangsa ini. Kemarin sempat dibahas kan di beberapa pertemuan atau mungkin juga sempat disinggung di sinetron para pencari Tuhan itu PPT. Kita kan 2045 Indonesia emas, loh generasi masih kayak Remin semua, bukan PPT apa Rumah Bidadari ya. Masih kayak Remin semuanya menggantungkan pada si Rafathar ya, yang apa jadinya Indonesia kan gitu. Ini mirip itu kondisi di Indonesia seperti itu. Semua itu masih jadi maklar politik, banyak orang yang masih menggantungkan pada yang pemodal atau yang memberikan yang cukongnya dan sebagainya, itu masih seperti itu jalan di mana-mana. Jadi namanya money politik itu ya hampir semua partai ada. Masuk kemarinnya diberitakan cuma Partai Demokrat untuk menjadi jabatan kepala daerah, wali kota dan bupati sekian miliar. Zaman Golkar juga ada, zaman PDIP juga ada, semua itu ada. Itu. Maksudnya apa? Mereka memang pakai itu untuk ongkos politik kegiatan mereka. Gitu. Dan ini yang sebenarnya tidak fair karena tidak memunculkan orang yang potensi, tapi memunculkan orang yang punya uang. Kan. Jadi kalau bicara ini memang kita masih panjang prosesnya, tapi kita sebagai kalian anak muda itu bisa mengkritisi ini dari sisi banyak hal, dan yang bisa kita perjuangkan juga bisa lewat tulisan, ya lewat pada sekitar untuk makin profesional menghadapi situasi terkini. Dalam hal kecil apa? Kalau kita mendengar berita di media atau di sosial media, ya tolong jangan langsung komentarin. Jadilah kita orang bijak, adanya tabayun, adanya cover both side, melihat dari sisi yang lain, benar nggak sih berita ini dan sebagainya. Pokoknya harus diuji sampai berita ini yang valid yang mana gitu, agar kita nggak malu. Karena kalau kita udah share kemana-mana, tiba suatu saat ada semacam press conference yang terjadi seperti ini, ya kita kan malu. Jadi
itu yang mesti kita jaga, kita tetap dinilai baik dan memberi pengaruh baik pada sekitar. Jadi tolong hati-hati, tolong arif bijaksana, sabar dalam menyikapi hal-hal di sekitar kita yang sangat cepat berlangsung ini, karena media sosial sangat cepat sekali dan orang itu kan cenderung pengennya share gitu ya, padahal belum tentu isinya valid dan benar. Jadi sebagai mahasiswa mungkin rasa malu yang sangat besar untuk langsung seperti itu. Jadi intinya kita rem kebebasan ini sambil baca banyak literatur, banyak buku, banyak karangan-karangan dan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga yang kita sampaikan adalah ada pijakan, ada referensinya, sehingga tidak ngawur. Itu yang menurut saya agar kita sebagai mahasiswa itu tetap dihargai, karena kita punya pendapat yang ada dasar pijakannya, bukan asal bunyi ya. Mungkin itu tambahan dari saya ya terkait dengan sikap-sikap kita. Silakan dilanjut kalau pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas penjelasan yang sangat luar biasa. Kemudian kami akan membahas pertanyaan dari Sylvia. Kalau tidak salah, pertanyaannya terkait peran mahasiswa terkait korupsi tersebut dan kenapa korupsi itu masih marak di Indonesia. Benar begitu ya Mbak Sylvia? Baik. Sebenarnya saya izin memberi pendapat. Sebenarnya korupsi sendiri itu paling besar itu ada di diri sendiri. Jadi faktor internal tersebut itu merupakan faktor yang paling besar dari diri seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi itu tergantung kualitas moral dan integritas individu itu sendiri. Jadi pemahaman seseorang terkait korupsi itu tentunya berbeda-beda perspektifnya. Jadi kalau bisa dibilang aspek perilaku individu yang biasa kita lihat itu yaitu yang pertama sifat tamak dan rakus. Yang kedua yaitu kurangnya moral yang kuat dalam diri individu tersebut. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kalau misalnya seorang pejabat yang merasa tidak pernah puas akan penghasilannya, maka akan melakukan perilaku korupsi tersebut. Mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan. Baik, saya izin menambahkan terkait peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Jadi menurut saya, sebagai mahasiswa yang terpelajar, kita ini adalah agen of change, agen perubahan, di mana kita bisa memulai pergerakan anti korupsi tersebut dari diri kita sendiri. Kita harus benar-benar sudah menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita. Lalu kita juga sebagai mahasiswa harus kritis dalam menyuarakan suara rakyat. Apabila kita menemukan adanya indikasi korupsi, kita harus berani melaporkan perbuatan tersebut sehingga korupsi tersebut dapat kita kurangi. Sekian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Tes teman-teman, izin menambahkan juga ya, untuk aktualisasinya kan kita sebagai mahasiswa bisa juga di bagian akademisinya ya teman-teman, bisa juga melalui membuat kajian begitu ya, karena mungkin teman-teman kita berpikir ntar aku speak up takut-takutnya aku di DM atau di chat gitu kan, NPM kamu berapa gitu ya, mungkin ada yang sebagian berpikir begitu ya, ataupun ya ancaman-ancaman di luar perkiraan kita ya teman-teman. Tapi sebagai mahasiswa kita itu bisa menyalurkannya lewat dunia akademis teman-teman. Seperti di kampus kita itu ada SPIK ya, sebuah UKM yang aktif di masalah kajian korupsi dan menggaungkan anti korupsi di kampus kita gitu teman-teman. Jadi di kampus kita pun ataupun di lingkungan kita sendiri itu udah ada yang mengakomodir ke sana. Mungkin bisa juga teman-teman nanti bisa bergabung ke sana karena dunia akademisi itu udah otomatis dilindungi teman-teman. Jadi jangan sampai kita berkoar-koar ataupun memberikan statement di ruang publik itu tanpa data yang jelas. Jadi ketika kita memberikan pendapat, pastikan teman-teman itu adalah verified ya. Jadi sudah terverifikasi begitu. Sumber datanya dari mana,
sumber kajiannya dari mana. Jadi tidak serta-merta hanya opini pribadi yang sentimental ataupun yang kondisional begitu teman-teman. Jadi ketika memberikan pendapat itu di ruang publik, mungkin sebuah ajakan karena di Indonesia menurut saya semua orang pasti benci korupsi ya. Ya namanya juga duit rakyat gitu kan masa dikorupsiin gitu ya. Bahkan semua orang setuju begitu ya untuk anti korupsi. Kecuali bagi orang-orang yang ingin untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi menurut saya teman-teman aktualisasi yang paling dekat yang bisa kita lakukan itu seperti di kampus kita itu udah ada orang-orang yang mengakomodirinya, sudah banyak contohnya. Bahkan di BEM sendiri pun sudah sering membuat kajian melalui akademisi untuk menyuarakan aspirasi via dunia akademik mungkin teman. Mungkin itu tambahan dari saya mungkin untuk Sylvia. Terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kami. Bagaimana Mbak Sylvia atas jawabannya? Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih juga Mbak Sylvie. Mungkin dari Bapak bisa menambahkan Pak Budi. Oke, terima kasih Mbak Diana. Jadi korupsi ini memang sudah berlangsung berabad-abad ya. Jadi bukan hal baru ya, korupsi ini bukan hal baru. Jadi di era kerajaan pun juga sudah banyak. Makanya kalau kalian baca di sejarah Kalingga, kerajaan Kalingga ada Ratu Sima itu. Nah, ketika ada saudara dia yang mencuri, misalnya kan juga korupsi juga mencuri atau menyelewengkan wewenang dia ya dapat hukuman kan gitu. Itu kan contoh ketegasan pemberian hukuman. Tapi kalau kita bicara dari sisi sikap moral untuk sisi agama atau Pancasila, memang yang pertama adalah sikap jujur itu harus dipunyai. Kalau jujur tidak punya pasti akan berkembang kemana-mana. Jadi kan sifat tamak, rakus dan ingin lebih dan sebagainya itu kan berkembang dari ketidakjujuran. Jadi jujur itu artinya apa? Jujur itu artinya dia punya sifat yang berani menyampaikan apa adanya dan tidak melanggar yang diatur. Termasuk sebenarnya korupsi ini kan tidak harus dalam bentuk uang ya. Misalnya ada mahasiswa mencontek itu juga korupsi. Gitu. Mahasiswa mestinya belajar tapi memanfaatkan waktu di luar belajar hanya yang korupsi waktu juga. Ini banyak hal. Intinya tadi saya bilang kejujuran. Kejujuran diarahkan ke mana? Diarahkan ketika kita punya cita-cita, kita punya kebaikan itu ya kita ikutin terus itu dengan sikap jujur kita. Nah, menjadi rakus, menjadi tamak kan ada godaan. Ada godaannya dari mana? Dari konsep yang mengatakan bahwa ketika Anda punya materi lebih, Anda lebih dihargai. Anda punya materi lebih, Anda lebih bahagia. Anda punya materi lebih, Anda lebih mudah dihormatin orang, banyak teman dan sebagainya. Itu kan konsep-konsep yang menggoda seseorang akhirnya terjerumus ke korupsi. Nah, secara perilaku, secara sikap itu memang lewat cara pendekatan baik sosial atau kultural termasuk dari sisi agama ya, psikologis ya. Tapi kemudian berhadapan ketika bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang bersih, makanya yang kita tanggulangi lewat sistem. Kita membuat sistem untuk memerangi korupsi itu, termasuk lewat beberapa sistem-sistem yang sangat kecil lah. Misalnya apa? Di struktur organisasi, makanya bendara dengan sekretaris itu dipisah ya. Kemudian pemegang uang dengan yang dia membeli, bagian pembelian pasti juga dipisah. Itu bagian untuk memerangi atau mencegah korupsi kan, mencegah penyelewengan dana atau anggaran seperti itu. Nah, dari sisi mahasiswa pun bisa dipelajari itu di kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Bahwa semua kegiatan adalah ada tanda bukti nota atau faktur pembelian dan sebagainya, itu pendidikan anti korupsinya di situ. Tapi kalau Anda sendiri misal memudahkan, itu gampang nanti tak aja, ya itu udah mulai ke arah menggampangkan sistem yang sedang dibangun ya nggak akan berhasil. Itu memang harus disiplin, harus dari sisi yang paling kecil itu dibangunnya. Nah ini yang memang penahapan ini memang harus konsisten, harus punya pegangan bahwa ketika itu terjadi, korupsi terjadi, maka adalah menjadi sebuah aib bagi riwayat seseorang. Kalau itu nggak dicatat sebagai aib, orang akan berpikir korupsi itu biasa. Makanya ketika
orang-orang yang pakai rompi itu KPK itu ya, rompi oranye itu di Indonesia ya, itu masih foto-foto, di foto wartawan senyum, dada-dada itu. Itu kadang nyebelin banget ya, kita kan kalau ketemu pengen jedor lah, pengen dimatikan ya orang itu kan itu. Beda dengan di Cina atau dimanapun, mereka yang korupsi itu kan di bawah todongan senjata kan. Jadi mereka ya panik, takut dan sebagainya. Inilah pendekatan di kita yang belum membuat jerah lah menurut saya. Jadi wacana untuk dibuat aib, dipermalukan, wacana dimiskinkan itu belum menjadi realitas yang seperti kita harapkan. Jadi ini masih bergerak terus, semoga harapannya ke depan pasti ada perbaikan. Karena kalau masih ada seperti itu juga bagi saya tidak lucu lah. Sama ketika kita berbicara di instansi ya. Sampai misalnya pada saat tukin Kementerian Keuangan sudah 100%, sangat bagus, masih ada pegawai pajak yang minta pada klien cuman 50 juta, cuman 100 juta, itu kan jadi unik, jadi aneh gitu loh. Jadi memalukannya dua kali. Yang pertama, dia udah punya tukin masih meminta uang pada pada yang yang mengajukan SPT dan sebagainya. Yang kedua kali mintanya kecil gitu. Nyebelin banget itu. Jadi kita malu dua kali dan Bu Menteri kan seperti ditampar bolak-balik kan gitu. Nah, kalau saya setuju memang kalau ada pihak dari pegawai Kemenkeu, terutama apalagi pajak ya, berbuat seperti itu memang langsung dipecat dan dimiskinkan menurut saya sih gitu. Karena biar jerah, kalau nggak ada itu nggak ada efek jerah. Udah dikasih amanah kok nggak mikir ya, banyak orang yang nggak bisa kerja, terdampak PHK dan sebagainya. Ini udah kerja di masa pandemi itu kan PNS itu nggak berkurang gajinya. Biasanya buat transport, ini kan transportnya hanya sedikit, ya sekali saja WFO kan gitu. Itu masih disyukuri. Ya kalau masih ada yang sampai masih korupsi itu kan aneh, itu pikirannya kan nggak waras kan gitu. Nah, sistem yang diciptakan mestinya membuat efek jerah, membuat orang itu mikir 1000 kali untuk korupsi. Nah, ini yang mesti dibenahi lagi ke depannya. Karena kalau berbicara orang yang tidak ada yang jujur sama sekali, semua harus diawasi, semua harus dipantau untuk on the track yang bagus gitu. Dan itu juga membantu kita pelaksanaan Pancasila itu pada sisi teknis, pada sisi yang sangat kecil, itu masalah uang, masalah anggaran itu harus dikawal terus-menerus itu. Dan memang tidak mudah, tapi harapannya dengan makin banyak sistem yang dibikin ya, nanti ada sistem untuk akuntansi di pemerintah desa, di BUMDes dan sebagainya, itu arah yang bagus, bahwa uang ini bisa menggoda setiap orang karena tidak ada nama pemilik ya, fleksibel dibawa kemana-mana ya, liquid dan sebagainya. Kelebihan uang itu kan yang akhirnya diincar banyak orang yang tidak jujur itu kan gitu. Nah, ini kita bikin sistem yang mempersempit jalan untuk arah situ. Jadi mulai dari kampus, inovasi-inovasi harus diterapkan, termasuk kampanye lewat tulisan ya. Kalau saya sarankan lewat tulisan bahwa korupsi itu harus dilawan dari sisi yang paling kecil, dari kampus, termasuk dari sisi keluarga juga. Jadi kalau kita menyuruh anak membelikan suatu barang di Indomaret atau Alfamart, kembaliannya ditanyakan, kembalian berapa, mana, itu seperti itu. Itu kalau dibiarkan biarin kembaliannya buat anak, itu anak akan berpikir tambah dewasa gitu, berarti mengambil lebih itu boleh kan gitu. Itu kan korupsi gitu. Jadi ketertiban memang dari dunia yang terkecil, dari lingkup terkecil, dari dunia keluarga ya gitu. Ibarat sebuah pohon, kalau pohon itu masih kecil itu akan tumbuh miring, maka akan mudah ditegakkan kembali. Tapi kalau pohon udah besar ditegakkan, maka akan patah. Jadi mengubah sikap itu ketika dari dini. Sejak dini sudah diarahkan sikap kita kemana sehingga tumbuhnya lurus ke atas sebuah pohon itu. Kalau dibiarkan menyamping, akan samping terus, nah ketika diarahkan lurus jadi patah, nanti tidak hidup lagi. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari pengalaman kita sehari itu, dan banyak analogi yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik sebenarnya ya. Dan apalagi saya yakin ya, mahasiswa PKN juga harus menjaga sikap yang lebih dari mahasiswa yang lain. Kenapa? Di PKN yang pertama kuliah tidak bayar ya. Kalau di kampus umum dulu saya membayar kuliahnya. Kedua kalinya, kalau saya setelah lulus masih ngelamar kerjaan ya, bikin surat lamaran sampai berapa puluh, akhirnya dikirim kemana-mana. Kalian enggak, setelah lulus tinggal nunggu panggilan, nanti penempatan di Kemenkeu atau kementerian lain, intinya sudah menjadi pegawai negeri. Jadi apa yang salah, apa yang kurang gitu. Ya, kalau bahasanya orang-orang dakwah ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan kan gitu. Jadi udah dapat kebaikan kok masih mencari yang aneh-aneh gitu. Jadi itu yang dari hal terkecil sehingga kita perhatian pada sikap korupsi itu haram. Korupsi itu adalah merendahkan martabat kita. Korupsi itu tidak mencerminkan jiwa ksatria kita dan sebagainya. Sehingga kita menjadi pribadi yang
menjadikan kehidupan lebih menenteramkan buat semua pihak gitu. Karena kalau korupsi pasti hanya untuk orang tertentu dan golongan dia, yang lain jadi korban semua, yang pembangunan terkorbankan, pendirian sekolah terhambat, pendirian rumah sakit juga terhambat, pendirian fasilitas publik juga sama, jadi terlambat dan sebagainya, itu kan yang rugi banyak orang. Dan saya memang setuju kalau koruptor hukumnya berat. Dan kalau keluar jangan dikasih akses yang baik lah, masa semacam Andi Malarangeng yang masih pidato di kemana-mana, sedangkan dia adalah korupsi dulu ketika eranya SBY lewat Partai Demokrat. Jadi agak aneh jika yang sudah korupsi kok masih muncul lagi ke publik dan dipercaya. Ya kita sebagai orang waras ya nggak mungkin lah milih dia, ibaratnya kalau masih milih dia ya kita juga bingung juga kok bisa kan. Jadi hal-hal seperti ini mestinya tidak bisa ada lagi di negeri tercinta kita kalau kita memang konsisten dan konsekuen dengan Pancasila dan ajaran anti korupsi ke depannya untuk membangun Indonesia lebih baik. Oke, mungkin itu tambahan dari saya ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman, dari kalian? Kalau masih ada silakan. Apa nih, timnas orangnya apa ini? Oh ini, rompi KPK tadi. Ya. Timnas Belanda orangnya. Ya unik ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Kita bahas. Tidak ada? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, bisa tidak perlama lagi kuliah kita. Sebagaimana biasanya kalau bulan puasa memang kita usahakan jangan sampai pas banget waktunya ya. Oke, terima kasih. Kemudian kuliah kita setelah Lebaran ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Tanggal berapa kuliah kita? Tanggal berapa? Bentar ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, biar ingat ya, biar kita ingat kuliah lagi tanggal berapa. Tanggal 24 ya, teman-teman. Tanggal 24, Pak. 24. Senin 24. Iya, Pak Bu. Jadi 24 kalian libur, berarti libur Lebaran lama juga kali ini. 2 minggu ya? Iya. Oke, nanti kembali 24, kita nanti kuliah pertemuan 7, kemudian UTS ya setelah itu. Baiklah, terima kasih. Tidak ada yang dibahas lagi ya. Makasih atas perhatian kalian semua. Semoga menjadi manfaat pertemuan kita kali ini. Dan kalau saya banyak salah, banyak tutur kata yang melantur kemana-mana, mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa juga ya, masih banyak lupa, banyak pengalaman yang minim juga ya. Jadi perlu belajar dari kalian yang generasi milenial yang sangat cepat dalam mengabsorb informasi. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin kalau saya banyak salah ya. Dan kalian sudah saya maafkan kalau kalian bersalah. Dan intinya saya mendukung kalian berekspresi, berbelajar senyaman mungkin, seindah mungkin. Jadi jangan sampai sepaneng belajar kalian ya. Dan semoga setelah lebaran kita bertemu lagi, tetap dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur dan jaga prokes kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera semua, salam gembira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat gembira. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk,